Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani tempat ini, ingin menyapa Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari, saat ini saya percaya saudara sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan kita, saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati setiap aktivitas kegiatan kami dari tadi pagi hingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami datang untuk mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami membawa hidup kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Untuk itu, mari Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus mulai memberikan kami kesanggupan, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh datang di dalam pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami rindu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Yesus, kami datang sujud di altar-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Engkau yang selalu berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Pedulikan
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku Tuhan. Baharui setiap hati kami Tuhan. Baharui hatiku. Kami percaya sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan sujud. Kami datang sujud di altar-Mu Tuhan. Oh, ku bawa hidupku untuk terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Baharui setiap hati kami. Hatiku sesuatu terjadi. Oh, kami percaya Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, dengan imanmu katakan sujud di altar. Oh, kami bawa setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahku. Haleluya. Baharui setiap hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altar-Mu. Kami datang di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Kami membawa hidup kami Tuhan. Terimalah setiap penyembahan kami. Oh, haleluya. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau terus angkat hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, bawa hidup kami kepadamu. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatimu, angkat suaramu. Ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji. Kami percaya, kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah
kami Tuhan. Haleluya. Oh, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, mari sekali lagi saudara. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Dialah Allah yang menyembuhkan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja. Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja. Yehovah Rafa, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Yehovah Nisi, panji keselamatan. Yehovah Shalom Sang. Dialah Allah, haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah, sekali lagi saudara katakan, dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja. Yehovah Rafa, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Yehovah Nisi, panji keselamatan. Yehovah Shalom, Yehovah Rafa, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Yehovah Nisi, panji keselamatan. Yehovah Shalom Sang. Yehovah Shalom, Yehovah Shalom Sang. Yehovah Shalom, Yehovah Shalom Sang Damai. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sekali lagi kita mau datang menyembah Tuhan. Dan intinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami datang dengan satu kerinduan Tuhan. Mari sama-sama nyanyian. Aku datang dan ku bersyukur di hadapan-Mu. Datang dan ku bersyukur di hadapan-Mu. Ku rasakan
rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang Dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku. Biarlah kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara dengan satu kerinduan angkat tanganmu, katakan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu Tuhan. Oh, katakan, ku haus akan firman-Mu. Oh, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan, haleluya Yesus. Untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan air firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, saat ini kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami haus, hati kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji-Mu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kepada setiap kami, jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh memahami Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah pendalaman Alkitab hari ini oleh anugerah Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita ada di kitab Wahyu pasal 6. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat,
Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ya, Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. ya, puji Tuhan. Wahyu 6 sampai dengan Wahyu 16 itu berisikan 3 kali 7 penghukuman yang akan dijatuhkan ke atas dunia sampai dunia hancur. Ketika manusia bertambah jahat di bumi, di zaman kitab Kejadian pasal yang ke-6 zamannya Nuh, maka manusia dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah 40 hari 40 malam. Disisakan satu keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Nuh. Nuh adalah kehidupan yang berkenan, istri dan anaknya serta 3 menantunya. Tuhan simpan mereka. Tuhan tidak memusnahkan Nuh sekeluarga bersama dengan dunia pada zaman itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, manusia tidak lebih baik, bertambah jahat, bertambah mendurhaka. Dosa manusia bertambah-tambah, bertimbun-timbun sampai seperti sudah menyentuh langit. Dan ketika sudah menyentuh langit, Tuhan menurunkan hukuman demi hukuman. Oleh karena itu Wahyu pasal 22 berkata kepada kita, marilah kita hari-hari ini yang lebih baik, yang lebih benar, kita bertambah lebih benar. Biarkanlah mereka yang bertambah jahat, makin jahat, makin jahat. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya, Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. ya, ini bukan berarti Tuhan suruh, ayo silakan berbuat jahat terus, tidak. Artinya kalau engkau memang ingin berbuat jahat terus, sudah diminta untuk bertobat. Tuhan sudah menjatuhkan hukuman-hukuman, tapi manusia mengeraskan hati. Bahkan manusia ketika mengalami hukuman yang luar biasa, panas terik, ya, tapi manusia itu tidak bertobat, mengutuk, malah masih menghujat Allah, sehingga Allah tidak segan-segan menghanguskan dunia ini dan manusia. Tapi Alkitab berkata, barang siapa berbuat yang benar, terus berbuat benar. Lanjut kita baca. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Barang siapa yang mau hidup kudus, terus menguduskan diri. Terus benar, terus kudus. Orang seperti ini terhindar dari hukuman yang dijatuhkan ke atas muka bumi. Jadi dari Wahyu 6 sampai dengan Wahyu 16, itu total ada 21 kali hukuman menimpa dunia. Kutuk, ya, yang menimpa dunia, kutuk. Tetapi gereja Tuhan dijanjikan tidak ditimpa hukuman-hukuman ini. Kalau kita mau sadar insaf seperti dikatakan, kalau kita sudah berbuat benar, kita terus hidup benar, hidup kudus sampai sempurna. Itu yang menjadi kehendak kerinduan Tuhan. Itulah sebabnya anak domba yang sudah tersembelih itu membuka meterai dari meterai pertama sampai nanti meterai yang ke-7. Apa maksudnya meterai itu dibuka? Dari gulungan kitab yang masih tergulung tertutup, yang memang dulu diperintahkan kepada Daniel, zaman Daniel, meteraikan kitab nubuat itu sampai akhir zaman. Nanti akhir zaman baru dibukakan. Dan ketika kitab yang ditutup itu dibuka, atau kitab yang dimeteraikan itu dibuka, maka orang akan disucikan. Banyak orang dibenarkan,
banyak orang hidup suci, dan pengetahuan itu akan bertambah. Jadi pengetahuan kita jangan cuma pengetahuan yang mengisi otak, tapi pengetahuan kita harus diimbangi dengan kehidupan yang suci, yang benar, bertambah suci. Kita ada di akhir zaman. Untuk apa meterai itu dibuka? Untuk apa gulungan kitab, atau saya katakan gulungan kitab itu adalah firman Allah. Gulungan kitab itu adalah Alkitab kita, yang adalah firman Allah. Untuk apa dibukakan bagi kita gerejanya? Untuk apa dibukakan bagi manusia? Supaya manusia yang tahu apa yang jadi kehendak Allah itu, ketika firman itu dinyatakan kepadanya, terhindar dari hukuman. Betapa baiknya Tuhan, supaya manusia punya jalan keluar, tidak ditimpa hukuman, tidak ditimpa malapetaka yang akan jatuh ke dunia. Jadi kita harus memperhatikan baik-baik meterai yang dibuka, firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang diungkapkan. Kita tidak boleh meremehkan. Kalau di Wahyu 5 kita baca di situ, justru karena tidak ada yang bisa membuka, menurut Rasul Yohanes, dia menangis. Siapa yang bisa membuka gulungan kitab? Nanti salah satu dari 24 tua-tua berkata, jangan menangis. Jangan menangis. Anak domba Allah yang sudah tersembelih itu yang bisa membuka meteri-materinya. Rasul Yohanes menangis bukan karena dia lagi dipenjarakan di Pulau Patmos di usia yang begitu tua, begitu lanjut. Dia bukan menangis karena menderita. Dia bukan menangis karena mungkin tidak makan. Dia menangis bukan karena sakit. Bukan karena dia rasanya sudah tidak sanggup menghadapi hidup di dunia ini. Tidak. Rasul Yohanes justru menangis ketika firman itu tidak terbuka. Orang Kristen pada umumnya kita, ketika firman Allah tidak bisa terbuka, kita tidak menangis. Mungkin kita menangis karena kita lapar, mungkin menangis karena kita difitnah, mungkin menangis karena kita dipersalahkan orang, kita menangis karena kita kekurangan makan, karena kita kesulitan hidup. Tapi Rasul Yohanes menangis untuk apa? Siapa yang bisa membuka gulungan kitab? Bagi seorang pelayan Tuhan, ketika tidak ada firman yang bisa disampaikan, inilah waktu kita menangis, merendah, sujud. Bukan karena kita tidak makan, bukan karena kita teraniaya, tidak. Wahyu 5 ayat yang ke-1 sampai ayat 35. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, Ya. karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, Ya. ataupun melihat sebelah dalamnya. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Jangan Sesungguhnya menangis. Terus singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud,
telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Haleluya. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, Ya. karena engkau telah disembelih dengan darahmu, Karena engkau telah disembelih. dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka Ya. bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita memperingati hari korban Yesus di Jumat Agung. Dia sudah tersembelih. 2000 tahun yang lampau, dia telah mati, menumpahkan darah. Untuk apa? Untuk membeli kita dari setiap suku, setiap kaum dan bahasa. Bukan hanya bagi bangsa Israel. Karena itu saya percaya meterai yang dibuka, firman Allah yang dibuka, tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain, termasuk kita, bangsa kafir, bangsa yang tidak ada hubungan darah daging dengan Abraham, kecuali kita dijadikan, diangkat menjadi umat Israel rohani oleh karena darah Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah oleh roh. Kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Kita bersyukur. Meterai itu dibuka pertama supaya kita terhindar dari hukuman. Kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Tadi dikatakan hidup benar, meningkat terus sampai kudus, sampai sempurna. Kalau ada yang berbuat jahat, sebaiknya berhenti. Tapi kalau memang tidak mau berhenti, terus jahat. Dan akibatnya hari akhirnya akan dihukum. Tapi kita bersyukur bahwa anak domba Allah yang sudah tersembelih, dia itu membukakan gulungan kitab bagi segala suku bangsa. Puji Tuhan, bahagia sekali, ya. Dan memang untuk apa dibuka? Untuk apa kita menerima rahasia-rahasia Allah ini dibukakan? Supaya kita memberitakan Injil yang dibukakan oleh Tuhan di penghujung zaman akhir ini. Untuk apa? Supaya Injil itu bisa didengar oleh seluruh penduduk dunia. Sebelum setiap telinga mendengar Injil, maka belum berakhir kesudahan alam ini. Jadi tugas saya dan tugas saudara menerima meterai yang dibuka supaya kita terhindar dari hukuman. Ada jalan keluar untuk kita sehingga kita tidak usah dihukum bersama dunia. Ingat Nuh tidak turut dihukum bersama dunia pada zaman itu. Zaman itu air bah 40 hari. Tapi zaman akhir ini bukan air bah lagi, api belerang. Tuhan bukakan itu untuk apa? Supaya seperti Petrus katakan, hidup kita harus betapa suci dan saleh. Kita akan baca 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, Ya. dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, Ya. dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi, Ya. jika di segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, itu maunya Tuhan. Itu firman dibukakan. Bahwa nanti penghukuman bukan air bah. 3 kali 7 penghukuman.
sampai bumi selesai. Makanya di Wahyu 18 Tuhan katakan supaya kita keluar dari dunia. Jangan turut di dalam dosa-dosa yang ada pada mereka. Keluar. Jadi ada jalan keluar, tidak menerima hukuman. Jangan mengasihi dunia. Jangan hidup dalam dunia ini menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jangan kita mengambil bagian dari dosa-dosanya, kata Wahyu 18. Ya, tadi Petrus mengatakan betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kitalah ini yang mempercepat hari kedatangan Allah. Ya. Jadi Wahyu 18 mengatakan supaya kita tahu bahwa 3 kali 7 kutuk hukuman yang akan jatuh dunia untuk memang menghancurkan dunia dan isinya dunia. Tapi supaya kita terhindar, ada nasihat-nasihat. Tadi kita sudah baca Wahyu 22 ayat 11. Terus bertambah kudus. Petrus mengatakan supaya hidup dengan satu kesucian yang sangat tinggi. Dan Wahyu 18 mengatakan supaya kita terhindar dari hukuman dunia, keluar dari dunia. Wahyu 18. Betapa baik Tuhan bagi kita. Ya. Kita berterima kasih karena anak domba Allah Yesus Kristus sudah tersembelih. Darahnya itu sudah tertumpah. Ya. Mari baca Wahyu 18. Ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Ya. Katanya, sudah rubuh Babel, Ya. kota besar itu. Ya. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, Ya. dan tempat bersembunyi semua roh najis, Ya. dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, Ya. dan yang dibenci. Ya. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, Nah, dan itu tidak ubahnya pada zaman Nuh. Orang kawin mengawin, makan minum, dan itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Pada hari-hari terakhir, orang akan makan minum sampai Tuhan datang. Sebelum Tuhan datang, orang makan minum, kawin mengawin. Zaman yang sukar, manusia mencintai dirinya, jadi budaknya uang, dan sebagainya. Gitu banyak dosa. Itu sudah sampai bertimbun-timbun sampai ke langit. Tapi saudara, kita gereja Tuhan yang menerima pembukaan materi, pembukaan rahasia firman Allah, kita tahu apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, sehingga kita terhindar dari malapetaka itu. Perhatikan Daniel, kitab itu materi sekarang sampai akhir zaman. Akhir zaman banyak orang baca, banyak orang menyelidiki, pengetahuan bertambah, dan banyak orang disucikan. Jadi kehendak Tuhan dengan membuka materi ini supaya gereja hidup suci. Gereja hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Setiap pengikut Kristus yang namanya orang Kristen wajib hidup kudus. Wajib. Kalau tidak mau kena hukuman yang menimpa dunia nanti. Ya. Nah, jadi begitu anak domba membuka materi, nah kita sudah tahu. Kita berterima kasih, Tuhan, Engkau beritahu saya apa sebabnya materi itu dibuka. Supaya apa? Manusia terhindar dari hukuman dunia.
supaya manusia tidak kena hukuman dunia. Baca Wahyu 18 tadi lagi. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, Iya. dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Nah, itu artinya bertimbun-timbun sampai langit. Itu kesabaran Tuhan. Sabarnya Tuhan menunggu manusia dipanggil untuk datang bertobat. Manusia dipanggil untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tapi manusia tidak mau bertobat. Dosanya malah terus ditumpuk-tumpuk. Bertambah, jahat bertambah, najis bertambah. Sampai nyentuh langit dosa manusia, murka Allah turun. Di bumi sampai menyentuh langit. Itu sabarnya Tuhan, panjang sabar. Seperti bapak yang sabar sekali nunggu anak bungsu yang pergi sampai dia kembali. Allah mengasihi kita. Amin. Allah sangat mencintai kita. Wahyu 18 ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, Ya. dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, Ya. dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, Nah, pergilah pergi. daripadanya, Jauh, menjauh. Terus supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, ya. dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ayat 5. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit." Nah, sampai nyentuh langit. Sudah menyentuh langit, dari bumi sampai langit. Wow. Panjang sabarnya Tuhan. Tidak langsung dihukum. Dimulai hukuman materi, hukuman sangkakala, hukuman cawan yang terakhir. Memang sudah, pokoknya manusia sudah menolak kasihnya Allah. Terus Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. sekian, terima kasih. Hukuman materi adalah hukuman dari Allah, Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus dihujat manusia. Roh Kudus didukacitakan. Padahal Roh Kudus diutus ke dunia menjadi penghibur, menjadi penolong manusia, menjadi pemimpin kita untuk masuk terus dalam seluruh kebenaran-kebenaran yang dibukakan oleh Tuhan. Tapi manusia mendukakan Roh Kudus. Manusia memadamkan api Roh Kudus. Hukuman meterai 7, angka sempurna. 7 hukuman sangkakala, angka 7 itu sempurna. Sempurna hukuman Allah yang dijatuhkan atas bumi ini. Hukuman sangkakala, hukuman dari Allah anak. Hukuman cawan itu hukuman dari Allah Bapa. Kenapa? Karena manusia menolak kasih Allah. Hukuman sangkakala itu karena manusia menolak firman Allah. Tidak percaya. Sama zamannya Nuh. Nuh beritakan kebenaran, beritakan firman, sambil Nuh membangun bahtera 100 tahun lebih. Tapi apakah mereka terima firman kebenaran itu? Apakah mereka menerima? Mereka bertobat? Tidak ada yang bertobat dari berita yang disampaikan oleh Nuh. Nah, manusia waktu itu mengejek, malah mencemoohkan kepada Nuh. Bangun bahtera, mana ada hujan? Memang tidak pernah ada hujan waktu itu.
Nuh saja tidak kenal hujan. Ya. Tapi manusia diceritakan penghukuman Allah, nggak percaya. Sampai air bah turun, baru teriak-teriak, terlambat. Yang masih sempat berteriak, Nuh, bawa kami masuk ke dalam bahtera. Itu masih sempat. Tapi kalau nanti belerang, sekejap habis 1 jam. Karena manusia menolak kasih Allah, karena menolak firman Allah, karena menolak Roh Kudus. Jadi hukuman mencari hukuman Roh Kudus, sangkakala itu firman Allah anak, karena menolak firman. Jangan kita tolak firman. Kemudian hukuman 7 cawan itu hukuman dari Allah Bapa, karena menolak kasihnya Allah yang selalu begitu besar mengasihi bumi ini dan isinya, dikorbankan anaknya yang tunggal. Ya, saudara, betapa kita harus memahami, mendengar, memperhatikan firman itu dengan baik-baik, supaya kita terhindar dari hukuman. Itu maksudnya meterai dibuka, firman dibuka. Tadinya kan tertutup, gulungan kitab, dalam bentuk gulungan kitab. Nah, ketika gulungan kitab itu ada di tangan anak domba, maka gulungan kitab itu dibuka oleh anak domba yang memang dia saja yang bisa buka. Kata 24 tua-tua salah satunya, jangan menangis Rasul Yohanes, yang bisa buka itu anak domba yang sudah tersembelih. Puji syukur Tuhan, terima kasih untuk korban Yesus. Kita belajar menghargai korban Yesus, meninggikan korban, karena setelah dia tersembelih, malah dia yang membukakan meterai itu. Jangan tidak percaya firman. Firman diberitakan supaya kita terhindar dari malapetaka, kutuk, penghukuman dunia. Tapi kalau kita tidak mau, akan dihukum. Ya. Kita baca ya 2 Petrus 2. Kita baca, kita perhatikan supaya kita tidak mengalami hukuman bersama dengan dunia. Ya. Kita baca bagaimana Nuh terus memberitakan kebenaran. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Ya. tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, Nah, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. sekian. Pemberita kebenaran. Jadi Nuh itu memberitakan kebenaran. Allah memberitahu kepada Nuh, aku akan menghukum manusia karena kejahatannya. Bahkan dari kecil sudah jahat. Nuh percaya akan kuhukum manusia dengan hujan. Nuh percaya, padahal Nuh tidak tahu. Dia tidak sedikit pun bertanya pada Tuhan, Tuhan apa itu hujan ya? Buat bahtera ya? Ah, iya Tuhan, buat. Taat. Tapi tidak ada orang mau percaya. Hari ini kita menyampaikan kebenaran Tuhan, bahwa meterai itu dibuka, firman Allah dinyatakan, supaya kita punya jalan keluar dari penghukuman. Asal kita mau taat. Tapi kalau kita mengabaikan, kita anggap remeh, anggap biasa, kita akan kena hukuman. Tadi saya katakan hukuman meterai, hukuman dari Roh Kudus. Kenapa? Karena manusia mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus.
Jangan padamkan Roh Kudus. Mula-mula didukakan, kata Efesus 4 ayat 30. Didukacitakan Roh Kudus itu. Dengan hidup yang lama, hidup yang kotor, hidup yang tidak berkenang, hidup dalam dosa. Kemudian Roh Kudus setelah didukakan, didukacitakan, dia akan mati, padam. Itu dikatakan 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 19. Jangan padamkan roh. Mulainya kita dukacitakan. Tolong dibaca Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Ya. yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita tidak mau dihukum penghukuman meterai ini. Ya. Terus Segala kepahitan, Nah. kegeraman, ini yang bisa mendukakan Roh Kudus. Pahit, geram. Terus kemarahan, ya, pertikaian dan fitnah, ya, hendaklah dibuang dari antara kamu. ya, Demikian pula segala kejahatan. ya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, Ya. tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, ini yang bisa mendukakan Roh Kudus. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 19. Kita baca. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Kita pernah membaca bukan hanya di zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 3 mengatakan roh Allah meninggalkan manusia karena manusia itu daging. Hidup dalam daging. Melakukan dosa-dosa yang penuh dengan kedagingan. Allah berkata, aku tidak selamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu daging. Jadi roh Allah itu berduka, keluar dia. Dan setelah roh Allah keluar, manusia betul-betul hidup dalam kedagingan. Sampai air bah turun melumat daging itu. Hancur semua. Daging-daging yang jumlahnya berapa itu zaman itu, kecuali Nuh selamat. Ya. Itu zaman Kejadian 6 ayat 3. Di dalam zaman hakim-hakim, Samson, yang terkenal ceritanya dengan Samson and Delilah. Itu juga mendukakan roh Allah sampai roh Allah keluar meninggalkan. Kita ada di zaman akhir, zaman Roh Kudus, dan kita sedang merindukan, oh Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, melimpah. 2 bagian roh seperti yang diinginkan Elisa. Ketika Elia mau naik ke surga ditanya, apa yang kau ingin aku buat kepadamu Elisa? Dia tidak minta banyak-banyak. 2 bagian rohmu. 2 bagian roh. Yang kau minta sukar Elisa. Kecuali kau bisa melihat aku naik, kata Elia. Ketika kamu lihat naik, maka saat itu kau akan mengalami. Jadi sepanjang perjalanan mengikuti Elia, Elisa terus berjaga-jaga, waspada. Matanya terus memperhatikan Elia. Hari-hari ini itu yang harus kita lakukan. Berjaga-jaga, menunggu Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Hidup dalam bagian Roh Kudus yang melimpah. Biar kau melimpah dalam hidup saya Tuhan. Bukan didukakan. Itu hukuman materi. Nanti hukuman sangkakala. Ada hukuman cawan. Murka Allah itu. Jangan menolak firman. Ya.
kembali kepada Samson. Apa yang mendukakan sehingga Allah meninggalkan dia? Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan ayat 20. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, Ya. sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Nah, ini dosa apa itu? Persis jawabannya no. Kawin mengawin, hawa nafsu, manusia hidup dalam kedagingan. Terus Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. ya, kekuatannya sudah lenyap. Terus Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." ya, Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, ya. "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Nah, dia tidak sadar bahwa roh Allah sudah tinggalkan. Oh Tuhan, tolong saya, tolong hamba-hambamu, tolong jemaat, sidang jemaat. Jangan kami kira Roh Kudus masih ada, tapi Roh Kudus sudah tidak ada. Karena kita dukakan. Terus Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan sudah meninggalkan Simson. Demikian juga Tuhan meninggalkan siapa? Raja Saul. Karena tidak taat. Raja Saul ditinggalkan Tuhan. Persoalan apa? Mengambil jarahan yang harusnya ditumpas, kata Tuhan. Tumpas itu jarahan, tumpas juga rajanya, tapi dia tidak tumpas jarahan itu semua. Dia ambil bagian yang gemuk-gemuk yang tambun-tambun itu. Kemudian rajanya dipelihara. Karena ini sumber keuntungan bagi Raja Saul. Kalau Simson jatuhnya dalam hawa nafsu perempuan. Dosa akhir zaman itu, makan, minum, kawin, mengawin. Kemudian 2 Timotius 3 menggambarkan manusia apa? Jadi budaknya uang. Begitu cinta akan uang, tamak akan uang. Begitu mengasihi dunia, sehingga tidak ada waktu untuk melayani, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau saudara baca di 1 Samuel 16, tidak usah baca sekarang. Jarahan itu diambil, Roh Tuhan meninggalkan. Ya. Jadi waktu materai pertama dibuka, di situ ada muncul kuda putih, ada kuda merah padam, nanti ada kuda hitam, nanti ada kuda hijau kuning. Ya, kita akan baca nanti, kita akan belajar dengan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar mengapa Tuhan membuka materai itu, mengapa Tuhan menyatakan rahasianya, supaya kita punya jalan keluar, terhindar dari hukuman. Bagaimana caranya supaya kita tidak kena hukuman? Jangan mendukakan roh Allah. Jangan menduka citakan, jangan memadamkan roh Allah. Jangan hidup penuh kedagingan seperti zaman Nuh. Terima itu kebenaran. Nuh menyampaikan kebenaran, tidak diterima. Semua kita ini manusia biasa. Hari-hari ini Tuhan masih beri kesempatan. Kita bisa bersalah tanpa sadar. Nah, ini ada kesempatan bertobat. Nanti tidak ada kesempatan. Mau bertobat, tidak ada kesempatan. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 6, mereka mau mati. Timpalah kami. Gak ada mati. Sekarang orang takut mati.
Tapi Wahyu 6 mengungkapkan nanti ada orang mau mati tidak bisa mati. Mereka harus melihat hukuman jatuh. Ngeri sekali, saudara. Ya. Dan apa yang dikatakan Alkitab bukan menakut-nakuti manusia, tidak. Saya tidak sedang menakut-nakuti manusia, terutama orang-orang percaya yang sudah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Marilah kita menyatakan percaya kita itu dengan hidup yang benar, hidup mengasihi Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti, atau Tuhan tidak pernah menakut-nakuti kita, tidak. Tuhan justru membukakan dirinya. Gulungan kitab itu yang tadinya berbentuk gulungan dibuka anak domba Allah, supaya manusia tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini kalau tidak bertobat. Supaya kita terhindar dari malapetaka. 21 malapetaka. Sempurna 3 kali 7, angka 7 angka sempurna. Mari kita baca Wahyu 6 ayat 15 dan 16. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar Iya, serta perwira-perwira iya, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa iya, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua Ya. dan celah-celah batu karang di gunung. iya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Iya, Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? ya. Jadi mereka minta apa? Runtuhlah. Runtuhlah batu karang besar. Timpalah kami. Mau cari mati, dana mati. Mereka harus menyaksikan, harus siksa. Sekarang manusia takut mati. Kalau sakit, kita cepat-cepat ke dokter, cepat-cepat makan obat. Iyalah, betul ya? Ada orang bunuh diri, ada teman saya dulu, teman sekolah. Mungkin broken heart, patah hati. Dua teman. Ya. Tapi heran, dua-dua mencoba bunuh diri, tidak mati. Kemurahan Tuhan, diberi kesempatan hidup untuk bertobat. Satu ini 6 tahun, 6 tahun saya pacaran. Kok bisa ya? Dia menyeleweng ya. Dia kawin dengan orang ya. Patah hati. Dia bunuh diri, tapi tidak mati. Ketulungan. Ya, ini satu. Apa rasanya kamu ya ketika mau mati itu habis minum meneguk racun itu? Waktu dalam keadaan sekarat itu dia bilang, kami takut sekali mati. Tidak mau mati, tapi kamu nekat. Ya waktu itu pikiran buntu sudah. Ya, sekarang kan satu perempuan kok bunuh diri. Kalau kamu mati masuk neraka. Gak ada orang yang bunuh diri itu masuk surga, gak ada. Nah ini waktu ini Wahyu 6 mengatakan mereka mau mati dan mati. Jadi bisa dibayangkan betapa ngerinya. Ini baru hukuman materi, belum sangkakala, belum nanti cawan, murka. Ketika meterai itu dibuka, mau mati tidak bisa, hidup juga tidak bisa. Nanti mereka jual beli juga tidak ada laku. Mari kita belajar dengan segala keterbatasan manusia mencintai Tuhan itu. Amin. Waktu anak domba Allah, kata 24:22, anak domba Allah yang sudah tersembelih, dia yang akan membukakan meterai gulungan kitab itu. Lalu tersungkur 24:22.
bersyukur ada anak domba Allah yang sanggup membuka. Dia sudah dikorbankan. Dia sudah mencurahkan darah. Dia sudah menyatakan begitu besar kasih Allah akan dunia, supaya manusia tidak dihukum, supaya manusia diselamatkan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih korban. Apa artinya itu? Salib. Apa artinya anak domba Allah tersembelih? Bagi saya dan saudara, itu korban pendamaian. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah diri saudara didamaikan dengan Allah. Itu domba yang sudah tersembelih. Setiap hari Jumat Agung kita memperingati hari korban Kristus, sampai di mana kita menghargai korban pendamaian. Maksudnya apa korban pendamaian? Supaya kita dijadikan satu tubuh Kristus, tidak terkotak-kotak lagi, ada waktunya. Tidak terpotong-potong, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tubuh Kristus masih terpotong-potong, nanti tidak terpotong-potong. Itu maksudnya Tuhan jadi korban. Efesus 2, ini yang terakhir kita baca, ayat 11 sampai 21. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya, itu temanya, dipersatukan di dalam Kristus. Ini waktunya. Ini waktunya hidup benar. Ini waktunya hidup kudus. Ini waktunya memperhatikan firman, kebenaran. Jangan anak domba sudah membuka menteri, kita tutup telinga. Ya, jangan duka citakan Roh Kudus. Baca. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Terus? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, dahulu kamu tidak terhitung, bukan kewargaan Israel, tidak. Kita ini orang yang harus dimurkai, yang disebut gereja Tuhan, anak-anak kerajaan Allah, Israel rohani. Ya, lanjut. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan menjadi korban Tuhan Yesus. Mempersatukan kedua pihak yang berseteru. Itu korban pendamaian. Terus? Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Terus? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Terus? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Terus? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
di dalam Dia tumbuh. Jadi korban pendamaian itu mempersatukan sehingga kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, unity. Dari berbagai-bagai gereja yang menerima materi yang dibuka supaya kita terhindar. Karena yang membuka itu adalah anak domba Allah yang sudah tersembelih. Korban pendamaian supaya kita berdamai. Karena itu mari kita belajar mendirikan mezbah. Seperti Abraham, rajin sekali mendirikan mezbah. Apa artinya? Mezbah itu artinya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kita mendirikan mezbah artinya kita memperbaiki hubungan dengan sesama. Matius 5 mengajarkan, kalau ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau atau engkau terhadap dia, datang berdamai dulu, baru memberikan persembahan di atas mezbah. Harus berdamai dulu. Nah, itu artinya mezbah yang harus kita dirikan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama dalam satu kesatuan. Karena yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu, waktu dia menangis tidak ada firman yang dibukakan. Meterai itu tertutup. Maka anak domba Allah yang sudah tersembelih, kata salah satu dari 24 tua-tua, dia bisa membukanya. Terpujilah Tuhan. Dia buka itu meterai. Untuk apa? Untuk kita terhindar dari malapetaka penghukuman dunia. Dan supaya kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita sudah menjadi satu, Yesus, kepala gereja, raja di atas segala raja, mempelai laki-laki surga akan datang, duduk di atas tubuh, menjadi kepala tubuh utuh. Selamat kita. Semoga dengan dibukanya meterai oleh anak domba Allah, kita sudah diajar untuk tidak menghina Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh Simson, oleh Raja Saul, oleh manusia pada zaman Nuh. Nah, kita di zaman akhir ini, kalau ada yang tidak benar, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Semoga Tuhan akan mengungkapkan apa isi hatinya kepada kita. Seiring dengan meterai yang dibuka. Seiring dengan nanti Tuhan akan menyatakan kepada kita apa yang akan terjadi dengan dunia. Mari kita memperhatikan baik-baik kesempatan mendengar firman. Dan kita yang sudah dipercayakan firman Allah, kita wajib membagikan. Ini amanat agung. Ya. Oh, saya bukan pendeta, saya bukan pelayan Tuhan. Tuhan kasih kamu firman. Untuk apa? Disampaikan. Sama dengan wanita Samaria. Gak perlu masuk sekolah Alkitab dulu. Tidak. Hari ini bertobat, dia langsung bicara. Ya, apa yang aku perbuat diketahui oleh dia itu. Siapa dia? Mungkinkah dia Kristus, Mesias? Sedangkan hari ini saya dan saudara dengar, kita bukan tanda tanya, teka-teki, tapi anak domba Allah yang sudah tersembelih, Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mari. Ya. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus keluar dari kita.
Roh Kudus itu penolong kita. Roh Kudus itu parakletos, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati saudara, biar Roh Kudus bekerja. Dia penolong, Dia penghibur. Bapa Yesus, jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jangan tolak Roh Kudus. Jangan buat Roh Kudus keluar. Jangan duka citakan Roh Kudus. Jamahlah kami. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya,
baik yang menyembah. Siapa yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, baik yang menyembah, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Menyembahmu Yesus, haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, Kurabayal Masyakarabayal. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya, haleluya. Buka hati saudara untuk Roh Kudus berkarya. Jangan duka citakan, jangan menolak Roh Kudus, jangan membuat Roh Kudus keluar seperti yang dialami Simson, yang dialami Raja Saul, yang dialami orang pada zaman Nuh. Orang-orang ini ditinggalkan Roh Kudus. Mari kita belajar berterima kasih bahwa Tuhan sedang membukakan gulungan kitab yang sudah dimeterikan sejak zaman Daniel. Dan di zaman akhir ini Tuhan menyatakan diri di penghujung akhir dari zaman akhir, dekat datangnya Tuhan yang kedua kali, supaya surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang hari-hari ini memperhatikan firman Allah dan tidak menolak Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau beritahu kami bagaimana 21 kutukan hukuman menimpa dunia. Tapi Engkau sudah awali dengan pembukaan materi. Walaupun itu materi adalah penghukuman dunia, penghukuman dari Roh Kudus, tapi dengan dibuka materi itu Tuhan, firman Allah sedang dibukakan, gulungan kitab itu sedang dinyatakan kepada gereja, supaya kami terhindar dari hukuman, supaya kami menjadi satu kesatuan tubuh dalam pujian, penyembahan dan doa, dalam satu kesatuan. Sama-sama meninggikan Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama meninggikan korban Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hatimu, menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tangan dua-dua saudara, kita terima berkat. Terimalah berkat dari persekutuan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya.
sampai dia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita akan lanjutkan bersama-sama oleh anugerah Tuhan pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.